Mengerikan, seorang wanita diperkosa di dalam sebuah kereta komuter di pinggiran Philadelphia, Amerika Serikat. Yang mengejutkan, pemerkosaan terjadi di hadapan sejumlah penumpang kereta lainnya yang tidak melakukan tindakan apapun untuk menolong korban. Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, pukul 9:15 malam, seorang wanita menaiki sebuah kereta komuter di pinggiran timur kota Philadelphia, Amerika Serikat. Wanita tersebut duduk di salah satu gerbong yang di dalamnya juga terdapat banyak penumpang lain. Jadi wanita tersebut tidak berada sendirian di dalam sebuah kereta. Wanita itu datang dengan kondisi yang agak lemas karena sebelumnya diketahui ia meminum minuman beralkohol. Meskipun dalam kondisi yang agak mabuk, wanita tersebut masih dalam kondisi yang sadar. Semenit kemudian, ada seorang yang duduk di sebelah wanita tersebut. Dia merupakan seorang laki-laki kulit hitam Afrika yang berusia 35 tahun dan berpostur tubuh tinggi besar. Bukannya menjaga wanita yang sedang dalam kondisi lemas, laki-laki tersebut malah berupaya untuk menggoda wanita tersebut. Bahkan godaan yang ia layangkan terhadap si penumpang di sebelahnya itu sudah termasuk dalam ranah pelecehan seksual. Laki-laki itu mencoba meraba-raba tubuh dan payudara korban, sementara itu korban berusaha untuk menangkis dan beberapa kali mendorong pria tersebut dengan sekuat tenaga. Meskipun pada akhirnya sia-sia, karena korban tidak memiliki cukup tenaga untuk melawan seorang pria yang bertubuh besar. Setelah wanita tersebut berusaha, akhirnya dia tidak sadarkan diri. Mirisnya, pada saat wanita tersebut dilecehkan, para penumpang lain yang berada di dekatnya hanya berdiam diri dan tidak ada satu orang pun yang berusaha dan mau untuk menolong. Dan lebih parahnya, tindakan pelecehan tersebut berlangsung cukup lama, sampai kereta tersebut telah melewati 20 stasiun. Hingga pada akhirnya, pria tersebut berhasil merobek celana korban lalu memperkosanya. Selama kurang lebih 40 menit, korban tersebut dilecehkan dan akhirnya diperkosa tanpa satu orang pun yang menolong. Orang-orang malah diam seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Berdasarkan CCTV yang ada di kereta, beberapa di antara penumpang tersebut terlihat mengangkat telepon genggam mereka dan mencoba merekam aksi pemerkosaan tersebut. Setelah aksi pelecehan dan pemerkosaan yang berlangsung sangat lama, pertolongan pun akhirnya datang. Beruntungnya seorang karyawan Southeastern Pennsylvania Transportation Authority atau disingkat SEPTA, yang pada saat itu sedang tidak bertugas, berada di sekitar kereta ketika kereta berhenti di sebuah stasiun. Dan ia melihat melalui jendela kereta tersebut bahwa ada yang tidak beres dengan seorang wanita yang berada di dalam kereta. Petugas tersebut sempat masuk ke dalam kereta untuk lebih memastikan keadaan wanita tersebut. Dan ia melihat bahwa pemerkosaan itu masih berlangsung. Dengan segera, petugas itu lalu menelpon 911 untuk meminta pertolongan. 3 menit berselang, kereta itu pun berhenti di stasiun berikutnya di 69th Street di Upper Darby. Ketika kereta tersebut berhenti, seorang petugas polisi menangkap pria tersebut lalu menarik tersangka menjauh dari korban. Jadi selama 6 menit, korban diperkosa oleh tersangka sebelum akhirnya petugas kepolisian datang untuk menolong korban. Tidak berselang lama, aksi pemerkosaan itu pun viral di media Amerika Serikat. Viralnya kasus tersebut dikarenakan aksi pemerkosaan berlangsung di ranah publik dan di hadapan banyak sekali orang. Namun orang-orang tersebut tidak ada yang membantu si korban. Inilah yang menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Kenapa tidak ada yang mencoba untuk menolong korban? Selain itu, yang lebih parah adalah tidak ada satu orang pun yang menelpon 911. Tetapi sebaliknya mereka malah merekam aksi tersebut. Sementara itu, polisi pun berusaha menyelidiki kejadian pemerkosaan tersebut dan mengantongi sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah CCTV yang terpasang di dalam kereta.
Kasus itu pun kemudian bergulir di pengadilan. Melalui penyelidikan polisi, diketahui identitas pelaku bernama Fiston Ngoy, pria kulit hitam berusia 35 tahun. Ia adalah seorang imigran dari Amerika Tengah, tepatnya negara Kongo. Fiston Ngoy melayangkan pembelaan di pengadilan dengan mengatakan bahwa dugaan pemerkosaan yang ia lakukan terhadap korban tidaklah benar, melainkan aktivitas seksual tersebut merupakan tindakan yang konsensual. Dengan kata lain, tindakan tersebut didasarkan oleh perasaan saling suka. Jadi Fiston Ngoy membantah tuduhan bahwa ia telah memperkosa korban. Untuk memperkuat pembelaannya itu, Fiston Ngoy mengatakan bahwa ia mengenal wanita tersebut, tetapi ia tidak ingat namanya. Oleh karena ia mengenali wanita tersebut, maka ia berani untuk memulai percakapan dengannya. Sampai di sini, kalau keterangan si Fiston Ngoy ini benar, maka bisa disimpulkan bahwa orang-orang enggan untuk menolong karena mereka mengira bahwa aktivitas seksual yang dilakukan oleh keduanya didasarkan oleh rasa saling suka. Apakah benar demikian? Well, I was close. I heard screaming from inside the terminal. I went upstairs to investigate, and when I arrived, I saw the victim. Ternyata, berbeda dengan keterangan yang dikatakan oleh Fiston Ngoy, korban yang identitasnya dirahasiakan tersebut membantah kesaksian yang diungkapkan oleh Fiston. Wanita tersebut mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal Fiston Ngoy. Bahkan dia mengatakan sebelumnya ia tidak pernah bertemu dengan Ngoy. Si korban pun membantah bahwa ia telah mengizinkan Ngoy untuk menyentuh tubuhnya. Ia bahkan mengatakan bahwa ia sudah berusaha berkali-kali meminta Ngoy untuk menjauh dari dirinya. Tetapi Ngoy terus mendorongkan tubuhnya ke arah wanita tersebut. Wanita itu mengklaim bahwa ia minum bir setelah bekerja lalu menaiki kereta yang salah. Dia pergi ke bar Speak Easy di belakang toko makanan di Philadelphia Barat. Lalu ia minum 3 gelas bir sebelum pergi ke stasiun untuk naik kereta. Oleh karena itu, dia kehilangan konsentrasi hingga tanpa sadar menuju ke timur di jalur Market Frankfurt, yaitu arah yang berlawanan dari tujuan perjalanannya. Dia mengaku tidak ingat secara keseluruhan kejadian di dalam kereta hingga saat polisi menarik Ngoy dari dirinya. Mengingat dua cerita yang kontras, penyidik terpaksa mengandalkan rekaman CCTV yang ada di dalam kereta. Dalam rekaman tersebut, nampak wanita tersebut berkali-kali berusaha untuk mendorong Ngoy agar menjauh dari dirinya. Namun karena kondisi wanita yang agak mabuk, maka wanita tersebut tidak mempunyai cukup kekuatan untuk melawan. Ditambah lagi, wanita tersebut sempat tak sadarkan diri. Berdasarkan bukti dari kamera CCTV tersebut, akhirnya hakim berpihak pada keterangan si wanita bahwa ia benar-benar mengalami pelecehan dan pemerkosaan. Fiston Ngoy pun ditetapkan sebagai tersangka. Keputusan hakim untuk menetapkan Ngoy sebagai tersangka juga didukung oleh beberapa alasan lain. Ternyata Fiston Ngoy punya track record sebagai seorang kriminal. Pada tahun 2017, Ngoy pernah melakukan tindakan pelecehan seksual di Washington DC, dan ia dijatuhi hukuman 120 hari penjara dan 9 bulan masa percobaan pada saat itu. Karena peristiwa tersebut, ia hampir dideportasi dari Amerika. Namun dalam sidang diputuskan, Ngoy mendapat keringanan hukuman dari hakim imigrasi karena kejahatan yang ia lakukan tidak termasuk kejahatan yang serius. Menurut saya ini cukup memalukan bahwa Ngoy diberikan keringanan hukuman pada saat itu. Dan ia bukannya menyesal, tetapi malah kembali melakukan kejahatan yang lebih serius. Ngoy pun diduga sebagai seorang imigran ilegal dan sudah seharusnya untuk dideportasi. Dia datang ke Amerika Serikat pada tahun 2012 dengan visa pelajar. Tetapi visa warga negara Kongo itu diberhentikan pada tahun 2015 setelah dia gagal untuk tetap menjadi pelajar. Jadi si Fiston Ngoy ini merupakan seorang tunawisma dan imigran ilegal. Meskipun Fiston Ngoy sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka, tetapi pihak polisi, pengadilan, pemerintah, bahkan masyarakat masih dibuat penasaran tentang penumpang yang berada di lokasi kejadian, tetapi enggan untuk menolong
bahkan melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut ke polisi. Kira-kira menurut kalian, apa yang menyebabkan orang-orang di sekitar korban tidak mau menolong? Bahkan tidak ada satupun yang menelpon 911. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi perdebatan. Yang pertama, mereka takut untuk menolong. Yang kedua, mereka sejatinya tidak menyadari kalau aksi yang dilakukan tersangka adalah aksi pemerkosaan. Sebab kemungkinan penumpang lain mengira hal tersebut adalah aksi sepasang kekasih yang sama-sama suka. Yang ketiga, kemungkinan ada unsur rasis di sana. Kita tahu bahwa di Amerika selalu menomorduakan orang kulit hitam. Bisa jadi karena korban diduga kulit hitam, begitu juga pelaku, maka orang-orang enggan untuk menolong. Tapi dugaan ini belum sepenuhnya benar karena identitas korban sangat dirahasiakan. Jadi tidak ada informasi yang menyebutkan apakah korban ini orang kulit hitam atau orang kulit putih. Otoritas Transportasi Pennsylvania Tenggara yang mengelola jalur tersebut mengungkapkan bahwa ada sejumlah penumpang lain di dalam kereta yang melihat pemerkosaan tersebut. Namun, tidak berusaha untuk menghentikannya, juga tidak berusaha untuk melapor ke pihak yang berwenang. Melalui penyelidikan, setidaknya ada 10 penumpang lain yang berada di lokasi kejadian, dan 2 di antaranya sempat merekam aksi pemerkosaan tersebut. Menurut laporan polisi, salah satu orang yang merekam dengan ponsel telah memberikan video kepada pihak berwenang sebagai bukti penyelidikan, sementara yang lain tidak berbuat apapun. Yang membuat masyarakat kesal dan marah adalah penumpang silih berganti keluar dari kereta di setiap pemberhentian, tetapi tidak ada satupun yang menghubungi polisi. Karena logikanya, jika mereka takut untuk menghubungi 911, mereka bisa keluar dari kereta lalu menghubungi 911. Atau mereka bisa mengambil jarak ke ujung-ujung kereta untuk menelpon 911. Tetapi, segala usaha itu tidak mereka lakukan. Memang banyak sekali dugaan yang muncul demi menjawab rasa penasaran akan para penumpang lainnya yang memilih untuk diam. Namun yang pasti, dugaan-dugaan tersebut mengerucut pada satu fenomena psikologis yang bernama Genovese Syndrome. Istilah tersebut pertama kali dikemukakan oleh 2 psikolog Amerika, yaitu John Darley dan Bibb Lataine. Menurut mereka, Genovese Syndrome merupakan fenomena psikologis mengenai kecenderungan seseorang untuk enggan menolong dalam situasi darurat ketika terdapat banyak orang lain di sekitarnya. Dengan kata lain, makin banyak kehadiran orang lain dalam situasi darurat, makin seseorang merasa dirinya tidak perlu untuk ikut campur. Kalau kata gaulnya sih, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Terjadinya Genovese Syndrome atau efek pengamat ini dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kebingungan akan pemegang tanggung jawab. Keberadaan orang lain dapat mengaburkan kepastian mengenai pihak yang harus bertanggung jawab untuk menolong. Berbeda ketika seseorang dalam kondisi sendirian, ia akan merasa memegang tanggung jawab sepenuhnya. Lalu yang kedua adalah rasa takut. Seseorang takut ketika pada saat ia menolong, maka ia harus berurusan dengan pihak kepolisian. Seseorang takut ketika ia menolong, malah ia dijebak sebagai tersangka. Seseorang takut jika pertolongan yang ia berikan malah semakin memperburuk situasi atau korban. Faktor yang ketiga adalah pengaruh sosial. Perilaku menolong yang ditunjukkan oleh satu orang dapat mempengaruhi orang lain untuk ikut menolong. Begitu pula dengan pengabaian. Ketika tidak ada seorang pun yang menolong, maka situasi tersebut cenderung dipersepsikan sebagai sesuatu yang kurang serius atau tidak berbahaya. Gimana menurut kalian?